Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah itikaf rahimakumullah, sungguh kita berbahagia umur kita disampaikan oleh Allah sampai bulan Ramadan, bahkan mulai masuk fase akhir Ramadan. Dan fase ini jangan sampai kita sia-siakan untuk senantiasa meraih rahmat, berkah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu kerugian bagi orang-orang beriman yang mendapatkan undangan Allah melaksanakan ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan, tetapi tidak mendapatkan ampunan, kecuali hanya sekedar mendapatkan keletihan, lapar dan dahaga. Tentunya kita semua berharap agar kita menjadi hamba yang terpilih oleh Allah untuk mendapatkan ampunannya di bulan suci Ramadan ini. Amin. Salah satunya ada aktivitas yang disunahkan di akhir Ramadan ini adalah ibadah itikaf, yakni diam di dalam masjid sejam, 2 jam, semalam, dan tentunya lebih utama adalah sehari semalam selama berarti 10 malam ya, 10 hari 10 malam. Jadi kalau bisa seluruh aktivitas urusan dunia tinggalkan. Selama 10 hari 10 malam sibukkan kita di dalam masjid dengan beraneka ragam kegiatan. Salatnya diperpanjang, perbanyak baca Al-Quran, banyak berzikir, banyak berdoa ya. Dan tentunya kajian-kajian yang sekiranya bisa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya 11 bulan kita ya diberikan waktu oleh Allah untuk mencari hadiah dunia, dan 1 bulan ini harus lebih fokus bekal kita, bekal akhirat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dari itu biasanya takut kehilangan gitu, takut kehilangan urusan rezeki gitu, sehingga ketika mau fokus ibadah itu begitu takut. Maka saya izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sharing ya. Ternyata pintu rezeki itu bukan hanya lewat usaha saja. Masya Allah, ternyata masih banyak pintu-pintu lain untuk mendapatkannya. Terus kalau kaitan dengan rizki itu tidak hanya bentuk materi, makanya ada harta, ada rizki. Jadi bedanya rizki dengan harta, rizki itu lebih luas dari harta. Harta bagian daripada rizki. Apa kalau begitu rizki menurut syariat? Adalah segala sesuatu bentuk pemberian dari Allah. Kesehatan, keluarga, harta, kenikmatan beribadah ya. Bahkan kita bisa beritikaf di malam hari ini kan pilihan dari Allah. Ini bentuk rezeki yang sungguh luar biasa yang telah Allah berikan. Ya, maka dari itu bagaimana nih rezeki ini Allah hadirkan untuk kita, jangan sampai sempit. Karena kadang-kadang kurang sabar kita.
kurang kuat ketika diberi kesempitan. Ya, bagaimana nih supaya Allah lapangkan rezeki kita? Ya, syutur rizqa liman yasha. Jadi Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Ya. Maka dari itu insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sharing saja ini, dan tentunya seperti tadi yang disampaikan oleh MC, bagaimana dengan kajian ini untuk bisa kita pahami dan kita bisa amalkan. Ya. Jadi ilmu itu kalau diamalkan akan lebih besar manfaatnya. Bahkan bukan hanya diamalkan oleh pribadi kita, tapi juga bagaimana disampaikan kepada yang lainnya. Apa saja 8 pintu ini? Yang pertama adalah pintu syukur. Jadi kalau rezeki kita ingin terus luas, ingin terus bertambah, itu adalah caranya bagaimana kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur. Berarti kita harus jadi orang yang sedikit dari yang banyak. Ini ayatnya sudah sering kita mendengar. Ini khas ya Quran itu. Kalau sering kita baca, sering kita dengar, itu tak pernah bosan. Bahkan semakin menemukan apa ini maksud ayat ini. Ya. Di surat Ibrahim surat 14 ayat 7. Auzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika bersyukur, la in syakartum la azidannakum, maka kami pasti. Makanya lamnya lam taukid, nunnya nun taukid, pasti kami akan menambahkannya. Ya, jadi kalau kita dapat rizki, baik rizki itu berupa harta atau rizki itu berupa nikmatnya ibadah, ya harus disampaikan kan subhanallah. Ya. Jadi kadang ada bentuk rizki itu nikmat sholat, kadang bentuk rizki itu nikmat berbagi, kadang rizki itu nikmatnya kita menimba ilmu, ya. Dan kadang rizki itu bentukan harta. Apapun bentukan pemberian Allah ini, kalau kita mendapatkannya, ternyata ada tambahan doa ya. Selain alhamdulillah ya. Jadi kalau kita menerima gaji, bahkan kalau sekarang ada plusnya ya, ada THR-nya. Bahkan bagi PNS itu selain THR ada juga gaji berapa? 13 nih. Ibu-ibu mendapatkan nafkah dari suami, atau kalau sudah ternyata tambah tua itu tambah tua-tua keladi hidupnya sebenarnya. Jadi makin tua itu makin jadi makin banyak sumber rezeki juga. Karena belum pensiun dapat dari gajian, dapat lagi dari menantu, ada juga cucu yang sudah bekerja dapat lagi, masya Allah. Ya. Nah, ketika kita mendapatkan sesuatu itu, ternyata Rasulullah jangankan bentuk gaji ya, bentuk satu gelas susu saja begitu bersyukurnya. Allahumma barik lana fihi wazidna khairan minhu. Ya. Ini doa ya. Kalau kita menerima rezeki gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wajidna khairan minhu. Dibiasakan doa ini ya. Allahumma barik lana, ya Allah berkahkan rezeki ini. Wazidna khairan minhu, dan tambahkan ya Rabb dengan yang lebih baik lagi. Jadi masya Allah, orang yang bersyukur jadi nikmatnya tidak dikurangi, terus ditambahkan. Ini janji dari Allah. La azidannakum. Makanya ketika orang punya harta, lalu dengan hartanya dia bersyukur, dia berbagi, maka tidaklah habis hartanya.
terus akan bertambah. Ketika dia punya ilmu, lalu ilmunya dia sharingkan, maka ilmu itu tidak akan berkurang, maka ilmu itu akan terus bertambah. Ketika kita sehat, lalu sehat itu kita gunakan untuk ruku sujud mengabdi kepada Allah, maka sehat itu akan terus bertambah. Ya. Bahkan kalau hidup bersyukur tak akan pernah berkeluh kesah. Jadi kalau sampai hari ini kita masih ada suka keluh kesah, ini sebenarnya kurang bersyukur. Coba diperhatikan di surat An-Nisa ayat 147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan dibuka ya. An-Nisa 147. Ini penguat bagaimana kita agar menjadi orang yang pandai bersyukur. Surat keempat ayat 147 itu di ujung juz ya. Ini ada ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Maknanya manafi ini. Yaf'alu fi'il mudhari. Artinya apa? Nafi itu meniadakan. Kalau diartikan secara ini, ma tidak yaf'alu berbuat Allah bi'adzabikum untuk menyiksamu. Artinya Allah tak akan pernah menyiksa diri kita. Jadi hidup ini tidak merasa pernah tersiksa. Tidak pernah merasa susah. Bahagia selalu. Bagi siapa? In syakartum, ada syaratnya. Pertama, kalau bersyukur. O amantum, dan kalau beriman. Ya. Ini itikaf ini harus bangun jam 2, bahkan dari jam 1. Kalau tidak pakai iman, tersiksa. Lagi enak-enaknya tidur. Malah hujan gerimis. Wah, luar biasa pokoknya. Mungkin lagi mimpi indah ya Pak Ian. Tapi saat kita bangun tidak merasa tersiksa, harus hadir, tidak, malah ada kebahagiaan tersendiri. Bahkan maaf, saya biasanya kalau tahajud nggak suka panjang-panjang, nyari yang pendek-pendek gitu, karena memang bangunnya menuju subuh. Terus pas saya baca ilmu tentang bagaimana di itikaf ini di akhir Ramadan, ternyata tahajudnya harus agak panjang gitu. Jadi nyoba satu halaman, biasanya kan sehalaman bagi 2 gitu. Ya. Pantesan ya, ada saudara-saudara kita di tempat yang lain itu qiyamul lailnya, qiyamul Ramadannya itu 8 jam. 30 juz dalam 11 rakaat atau mungkin 23 rakaat. Berarti satu rakaat berapa juz, Pak? Baru dicoba satu halaman deh, nikmat ya Allah. Nah ini ya. Jadi sekali lagi, kalau kita pandai bersyukur, apapun bentuknya itu rizki, itu tidak menjadi siksa, tapi akan menjadi sebuah nilai kebahagiaan. Jadi kalau kita hidup ingin bahagia, pandai bersyukur saja. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Di surat Luqman ternyata wa may yashkur, pakai fi'il mudhari juga. Wa may yashkur, dan barang siapa yang selalu bersyukur, fa inna ma yashkur li nafsi, sesungguhnya bersyukur untuk dirinya, bukan untuk Allah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, barang siapa yang kufur,
fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji. Jadi Allah tidak akan terkurangi kemuliaannya, ya, pujinya, keterpujiannya kalau kita tidak bersyukur. Jadi yang rugi diri kita sendiri. Yang menarik, nanti mungkin Ustaz lagi nih. Yaskurnya pakai fi'il mudhari, kafaronya pakai fi'il madi. Kenapa ya? Ini luar biasa, Bapak, Ibu. Artinya gini, kalau bersyukur selalu bersyukur. Kalau kufur nikmat, itulah masa lalu kita. Bu, jadi bolehlah kita suka kufur nikmat, itu mah masa lalu. Hari ini ke depan selalu bersyukur. Ya. Kenapa? Ternyata gini, bisa aja secara harta agak sempit, tapi Allah kasih rezeki yang lain. Ali tidak banyak harta seperti Utsman bin Affan, tapi Ali diberi oleh Allah ilmu yang luas. Istilahnya gudangnya ilmu. Ya. Ada orang hartanya tidak banyak, ilmunya tidak banyak, tapi senangnya ibadah, rezeki juga. Ya. Jadi masya Allah, oke. Jadi buka pintu rezeki selebar-lebarnya lewat pintu syukur. Jangan sampai pernah mengatakan ini tidak cukup segini. Saya di pesantren itu sebenarnya guru-guru ngaji itu, para satid itu, kalau dibanding dengan perusahaan, satu gaji karyawan di sebuah perusahaan maka dibagi oleh seluruh para asatidz yang ada di pesantren. Tapi merasa cukup mereka, bahagia. Kenapa? Mungkin ini salah satunya pandai bersyukur. Ini yang pertama. Wah, Pak Ustadz, ada susah juga ini bersyukur. Oke, kalau belum bisa bersyukur, teruslah belajar dan segera buka pintu lain. Jadi kalau kita masuk ke Masjid Muhajirin ini, yang ini dikunci, jangan putus asa. Segera mencari pintu lain yang terbuka. Ya. Nah, pintu yang kedua, rezeki itu Allah luaskan itu lewat usaha. Ya, ini dasarnya di surat An-Najm. Surat An-Najm ayat 39. Oke. Bisa bersedekah, bisa bantu baca An-Najm ayat 39. Ada yang ketemu? Tiga 39. Silakan. Ada? Enggak dibacakan? Nah, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Dan seseorang tidak memperoleh sesuatu illa ma sa'a, kecuali apa yang ia usahakan. Ya. Jadi kalau ingin hartanya banyak, rezekinya banyak, ya usaha. Kalau rezekinya bentuk ilmu, usaha terus belajar. Kalau rezekinya berupa harta, usaha, berbagai jalan usaha. Bahkan sekarang karena musim digitalisasi, jadi usaha yang harus kita lakukan itu harus mendekatkan diri kepada digital. Ini Pak Guru membuat itu ya lewat digital. Apa namanya? Lupa lagi itu judulnya di Instagramnya deh, Pak Guru. Iseng-iseng. Iseng-iseng berfaedah. Nah, jadi bahkan maaf,
lembaga-lembaga sosial, mau panti, pesantren, tahfidz yang mau mencari dana dari masyarakat, ternyata sekarang ini sudah lagi tidak lewat proposal, membuat proposal panjang-panjang. Ternyata tidak. Sekarang ada yang lebih efektif, adalah lewat digital. Jadi kalau mau bangun masjid yang sudah rusak dipoto, masukin di situ. Luar biasa. Saya kemarin sekolah yayasan Al-Fatihah di Semarang. Itu yayasan itu anaknya muda-muda dan membangun yayasan itu lewat digitalisasi. Jadi per bulan itu sumber dana masuk miliaran. Bahkan sekarang ada di kita, itu namanya kita bisa itu bulanan itu sampai triliunan dana. Bahkan sekarang jadi bingung harus dikemanakan dananya. Ini luar biasa ini, ya. Jadi wa an laisa lil insani illa masa. Ayo Bapak Ibu usaha. Makanya orang-orang yang memanfaatkan ini mungkin per menit dia mendapatkan harta yang berlimpah. Makanya Pak Unong itu Menteri Pariwisata itu ya, kreativitas, udah menteri di sana dan sudah modal sebelumnya, wah semakin berlimpah ruah gitu. Silakan Bapak Ibu, jangan sampai ketinggalan. Saya datang ke Robani, ternyata tokonya biasa-biasa, pengunjung sedikit. Pas saya tanya, ini gimana sekarang perkembangan? Luar biasa Pak Ustaz. Lewat apa? Digitalisasi. Oke. Jadi yang rezeki kita harus datang lewat usaha, bersemangat. Karena sesuatu itu akan kita dapatkan lewat usaha. Ya. Yang penting jangan sampai usaha itu melalaikan kita kepada Allah. Ini paling penting ya. Ya, justru ada usaha yang bagaimana usaha itu kita bisa dekat sama Allah gitu. Jadi Bapak Ibu yang punya usaha terus majukan usaha itu, kan itu salah satu bentuk sumber rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau usaha dagang itu hampir 90%-nya sumber rezeki yang datang lewat dagang itu 90%. Memang benar Pak. Itu petani itu kalau di Pangalengan untuk dapat untung harus 3 bulan. Ternyata yang dagang itu cuma berapa jam ngirim ke pasar, wis langsung beruntung. Cuma kalau dagang barangkali harus jujur supaya jadi musuh setan. Jangan sampai tidak jujur, karena itu akan mendatangkan kerugian. Wa an laisa lil insani illa masa. Lewat usaha. Ya. Aduh, ternyata lewat usaha malah sering banyak keluar modal tapi tak untung-untung. Bikin warung banyak yang nganyuk, masalah ini modal. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jika pintu A tertutup, pintu B tertutup, buka lagi pintu yang lain. Lewat pintu apa? Adalah lewat pintu istighfar. Jadi jangan-jangan selama ini mau ibadah malas, mau cari ilmu merasa sudah cukup, ya pokoknya suasana hati sempit gitu. Kok rizki itu mampet gitu, kalau istilah kerama pada ketutup gitu, ini sumbernya ini kenapa gitu. Jangan dulu nyalain yang lain, jangan-jangan ini ada yang menjadi penghalang. Apa penghalangnya? Maksiat, dosa yang dilakukan. Mungkin kalau usaha lupa zakatnya, kan harusnya kalau punya warung tiap tahun dihitung semuanya. Bahkan siapa yang punya utang cuma masukin itu untuk dikeluarkan zakatnya. Barangkali hal ini lupa, ya, maka istighfar. Nah, ini di surat Nuh. Saya dulu waktu kecil di masjid itu sama orang tua itu diajarin ayat ini. Cuma dulu mah istilahnya pujian ya. Masih ingat Pak waktu kecil sepupujian di masjid, macam-macam kan pujiannya ya. Ayat anak ajam anjun di dunia ngumara
umur anjeun di dunia teh mualila. Sebelum sholat pujian habis adzan. Nah, ada juga pepujian itu ini. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama alaikum midrara. Itu orang tua teh ngasih. Nah, ternyata pas bab rizki ini, masya Allah. Enggak dibuka. Yang baca Quran silakan dibuka surat Nuh. Surat Nuh ayat 10 coba. Terus lanjut. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Lanjut. Malakum la tarjuna lillahi wa khalaqakum atwara. Oke. Coba dibaca terjemahnya. Faqultu istighfaru rabbakum. Maka faqultu istighfaru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Malakum atarjuna lillahi wa qala. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Wa qad khalaqakum atwara. Dan sungguh Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan jadian. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, ini masya Allah. Ternyata ini buah istighfar. Buah istighfar ini akan mendatangkan rizki yang luar biasa. Makanya ketika kemarau lalu minta hujan, salat istisqa, itu perbanyak istighfar. Rasulullah itu istighfarnya sampai 70 kali tiap hari itu. Makanya itu para nabi urusan rezekinya berkah-berkah luar biasa. Jadi dengan istighfar. Nah, makanya ini maaf di akhir Ramadan ini Allahumma innaka afuun, ada doa ya yang harus sering dibaca. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau sesungguhnya pemaaf. Ada yang mengatakan Engkau sesungguhnya pengampun. Suka kepada orang yang suka memaafkan. Maafkan aku, ampuni aku ya Rabb. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika itikaf di akhir Ramadan ini, perbanyak Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Bapak Ibu, apakah umur kita bertambah? Masih ada dosa yang dilakukan? Insyaallah. Saum saja seharusnya bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga dan menahan seluruh tubuh untuk maksiat, tetap maksiat itu masih ada di anggota tubuh ini. Cuma kenapa tidak langsung diazab tubuh ini? Allah ngasih kesempatan, barangkali kita mau istighfar. Ternyata dengan istighfar ini Allah akan bukakan tuh pintu rezeki yang luar biasa. Ya.
Karena orang yang sebenar-benarnya istighfar berarti dia tobat. Dan orang kalau sudah tobat dan tobatnya diterima oleh Allah, ya. Jadi satu tandanya dia tidak lagi maksiat. Jadi maksiatlah yang menyempitkan rezeki kita itu sebenarnya. Padahal tugas kita itu ibadah bukan maksiat. Tapi ada saja maksiat yang kita lakukan. Istighfari. Gimana Pak Ustadz? Udah istighfar, maksiat. Istighfar lagi aja. Mudah-mudahan pas istighfar ketika Allah memanggil husnul khatimah. Ya, idealnya saat kita istighfar berhenti. Udah. Mending kene ibadah aja. Di usia-usia tua kita ini banyak berbuat kebaikan aja. Ada istilah, jangan pernah bosan kita untuk berbuat kebaikan. Moto di GIB, gerakan infak beras ya, ribuan pesantren disantuni. Itu motonya itu, jangan pernah bosan untuk berbuat kebaikan. Karena memang kita hadir untuk selalu berbuat baik. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Dicoba Bapak Ibu, pintu istighfar ini. Bahkan dengan istighfar hati ini tenang, hati ini damai. Orang kalau sudah hatinya tenang, orang kalau sudah hatinya damai, wis itulah orang kaya sebenarnya. Laisal ghina al mal walakinal ghinal aqab. Orang kaya itu bukan yang kaya harta, tapi orang kaya itu orang yang kaya hati. Berkah tuh orang rizki. Karena orang yang udah seperti itu, dia akan merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Ya, istaghfiru rabbakum. Segera kita mohon ampun kepada Allah. Barangkali yang selama ini kita kurang memperhatikan orang tua kita karena faktor macam-macam. Ya, perhatiin. Saya kemarin mengembangkan kampung Quran Pak ke gunung ke mana? Ke Malang. Dan tempatnya di Kota Batu. Dan di tempat itu bisa melihat gunung-gunung yang ada di Malang itu. Salah satunya Gunung Kawi. Saya ingat Gunung Kawi jadi gunung untuk tempat tapa supaya bisa kaya. Ternyata kalau konsep Quran gampang untuk jadi orang kaya. Gimana? Ziarahlah ke orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah, jangan menyekutukannya, dan apa coba? Berbuat baik kepada orang tua. Jadi kalau ingin banyak harta, jangan datang ke dukun selamat. Penggandaan uang. Ini kita punya Quran Bapak Ibu. Ternyata kalau ingin kaya, tadi pandai bersyukur, banyak istighfar, usaha yang semangat gitu. Tapi harus pakai yakin. Makanya ini qadarullah, saya waktu awal-awal tarawih itu ngisi di Sipur, dan ada orang yang baru pulang dari Kongo, Abri, ngobrol sama saya. Dia punya tabel. Ternyata Bapak Ibu, ada tabel para nabi itu dalam spiritualnya itu di 700 kali lipat di atas. Sampai di tabel itu dari kehebatannya hubungan dengan Allah. Makanya kenapa hadir di ujung Ramadan ini jangan sampai kita jauh dari Allah dengan berbagai amal itu supaya dekat sama Allah, supaya memiliki spiritual yang tinggi. Ternyata melahirkan akhlak-akhlak mulia. Pandai bersyukur, bersabar, qanaah, juhud, pemaaf gitu. Terus dia bilang gini, Ustaz, ternyata urusan rezekinya juga Allah mudahkan. Ya, jadi buka pintu rezeki lebar-lebar lewat syukur, lewat usaha, lewat istighfar. Tadi ayatnya jelas. Yursilis sama alaikum midrara. Dikirim tuh hujan menjadi rezeki. Dan demikian Allah lapangkan hartanya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian ada lagi pintu lain ya. Pintu lain adalah lewat infak sedekah. Jadi kan orang ingin
memperbanyak hartanya investasi biasanya. Saya dulu lama menjadi pendamping usaha UKM. Ternyata kalau pinjam uang ke bank itu ada investasi itu 3, 5 bahkan sampai 10 tahun. Misalkan investasi jalan tol, bahkan sekarang kita investasi kereta cepat, itu berapa tahun bisa kembali? Mungkin ada hitung-hitungannya. Setelah sekian puluh tahun baru kembali, kan gitu. Ternyata ada yang cepat. Jadi kalau ingin menambahkan harta itu, ada yang disebut investasi akhirat. Bapak Ibu yakin nggak kalau kita mengeluarkan harta Allah mengganti? Ma'afaktu min syai' fahuwa yulipuh. Apa saja yang kau berikan dari sesuatu, fahuwa, maka dia Allah yulipuh, akan menggantinya. Tanpa kita minta kepada Allah, ya Allah tadi hamba sudah mengeluarkan 100.000, datangkan gantinya. Tanpa doa itu Allah sudah berjanji. Cukup dalam sejarah Utsman bin Affan. Kenapa hartanya tidak pernah habis? Karena dalam sejarah bagaimana Utsman bin Affan ini termasuk hamba Allah yang begitu dermawan. Karena beliau itu senang Quran yang luar biasa. Sudah terbimbing dengan Quran. Nah termasuk ini Pak. Bisa kita lihat dasarnya banyak ini tentang infak sedekah. Salah satunya bisa kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 245. Ya. Di surat Al-Baqarah ayat 245 ini Masya Allah. Ada? Boleh silakan gantian. Ada yang mau baca? Nama Ustaz? 245. Siapa meminjami Allah pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan rezeki kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Coba, man dzalladzi yuqridullah qardan hasan fayudha'ifa lahu ad'afan katsira. Jadi kalau kita maksud meminjamkan harta kepada Allah itu apa? Jual beli dengan Allah ya. Artinya harta itu kita dikeluarkan berdasarkan petunjuk Allah gitu. Ke orang tua, ke keluarga ya. Kan ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, aku ini punya harta, gimana nih cara membelanjakannya? Maka turun ayat surat Al-Baqarah 215. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Alaya. Mereka bertanya kepada Muhammad bagaimana menginfakkan harta. Katakanlah, ma anfaqtum min khair, apa saja yang kau infakkan min khair. Khair itu harta. Harta itu mengandung kebaikan. Falil walidain, kepada kedua orang tua ya. Wal aqrabin, kepada keluarga. Wal yatama, kepada anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Itu yang dimaksud dengan pinjaman kepada Allah. Makanya ada dalam diskusi, kenapa aku lapar kok tidak memberi makan? Ya Allah, aku makankan dari engkau rizkinya. Itu hambaku si fulan yang kelaparan. Jika engkau memberi makan, aku akan dekat denganmu. Makanya di bulan Ramadan luar biasa ya. Jangankan setudus aqua, seteguk air saja itu akan mendapatkan pahala sebesar orang yang saum. Apalagi sadus. Walau ittaqun nar walau bitamrah.
kata Nabi, takutin neraka walaupun hanya dengan, ternyata tamr itu bukan satu biji kurma. Saya baca lagi, sekerat kurma. Saking tidak adanya kita mau sedekah, mau infak, kurma satu di apa itu? Diiris-iris. Nah, irisan, salah satu irisannya kita berikan, itu akan terhindarkan dari api neraka. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, kalau kita ingin kaya, ya, tidak usah datang ke dukun yang melipat gandakan uang, segera terbiasa berinfak, segera terbiasa berbagi. Bahkan di ayat lain di surah Al-Baqarah 261 itu berapa coba? 700 kali lipat. Kalau ayat ini, ayat tadi apa? Udah mah dilipat gandakan ad'aban katsira, lipatannya lebih banyak lagi. Ini harus sampai terjiwai sama diri kita. Jangan sampai kita kikir. Salah sun halakah, 3 hal yang mencelakakan. Salah satunya kikir yang diikuti. Karena kikir ini adalah ajakan setan. Jadi kalau kita mau mengeluarkan harta, kata setan, jangan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan kefakiran. Bapak Ibu, ini Pak, siapa namanya Pak? Dulu matematika berapa nilainya? Pokoknya kalau 10 dikurangi 8 berapa Pak? 2. Ternyata kadang-kadang ilmu matematika ini dibawa kepada sedekah. Sehingga jadi berat kita mengeluarkan, karena jadi berkurang. Kita tidak pakai keyakinan bahwa yang dikeluarkan itu Allah akan mengganti. Makanya dulu para sahabat, karena sudah paham pesan ayat ini, pesan ayat-ayat, pesan Quran, berebut itu. Ya Rasulullah, gimana kalau aku bersedekah seluruh hartaku? Biasanya Rasulullah suka melihat kadar keimanannya. Wah, jangan kayaknya di koma. Jangan semuanya lah. Kalaupun mau 2/3-nya. Jadi bukan 2,5%. Ternyata wa mimma razaqnahum yunfikun. Infakkan sebagian yang Allah rizkikan. Itu sebagian itu ada orang ambil sebagian kecil gitu. Itu udah 2,5%. Coba kita artikan sebagian itu sebagian besar. Atau paling tidak sebagian setengahnya. Allah akan ganti. Jadi kalau pengganti dari Allah, saya mau nanya, pingin besar, pingin kecil Pak? Pingin besar. Maaf, ini sering contoh ini saya ucapkan. Dulu waktu saya masih muda, punya uang itu 5.000. Ada teman kerja di Takapul minjem uang ke saya 5.000. Saya bilang begini, Kang, bagi 2 saja. Saya ambil 3.000 buat ongkos ke Riung Bandung. Nih buat Akang 2.000. Jadi dulu 2.000 itu cukup untuk makan. Nyampe di rumah ada tamu calon dokter. Saya pingin dinasehatin nih Sad. Dari situ ngobrol-ngobrol, alhamdulillah ini ada rezeki 20.000 dari Allah. Masya Allah, ternyata betul 10 kali lipat. Waktu itu sedikit menyesal ya. Coba kalau dikasihnya 3.000, jadi berapa? 30.000. Makanya Ali ketika dikasih apel 9 diprotes itu, mana satu lagi? Kenapa Ali harus 10? Iya harus 10, kan janji Allah 10 kali lipat. Luar biasa. Di ayat lain 700 kali lipat, di ayat ini dilipat-lipat. Ya, oke. Kalau kita ingin banyak rezeki, banyak harta, banyak berbagi. Nah, termasuk amalan di akhir Ramadan bukan hanya itikaf, adalah sedekah, berbagi. Ini saya punya teman pengusaha. Ini Pak, keliling terus Pak. Di mobilnya penuhin makanan, uang. Wow, siapa yang ketemu? Wow, luar biasa. Kenapa? Beliau yakin tanpa meminta ganti Allah sudah mempersiapkan. Ya, itu yang kisah Utsman bin Affan sudah jelas. Ya. Dan hari ini tidak ada orang yang kaya itu malah jatuh miskin. Kalaupun secara hartanya habis, Allah akan menggantinya hatinya yang kaya. Ini Siti Khadijah kaya raya, dibagi-bagikan hartanya, habis memang hartanya, tapi hatinya dikayakan oleh Allah. Laisal ginal almal wal ginal alqab. Ya. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, yang buka pintu rezeki lewat berbagi.
Atau bahasa Nabi begini, orang yang paling bahagia yang membahagiakan orang lain, berbagi kebahagiaan. Oke, udah berapa pintu? 4 pintu. Nah, ada pintu kelima, lewat menikah. Apa? Nah, jadi bapak udah menikah, ternyata masih sempit Ustaz, boleh saya nikah lagi? Nikah lagi aja. Ibu jangan dulu ngambek Bu ya. Ternyata saya akan mencoba memahamkan. Saat kita menikah, kata Ustaz menikah itu yang dijelaskan membukakan pintu rezeki. Benar Pak. Kemarin saya nerangin materi ini di Telkom. Dia bilang begini, benar Ustaz, saya itu waktu nikah, sebelum nikah saya nganggur, setelah nikah saya bekerja di Telkom. Gitu. Ya. Makanya kalau kita mau menikahkan anak, jangan takut rizkinya. Ya. Allah akan siapkan. Jadi dengan nikah, nah ini dasarnya di surat An-Nur ya, surat An-Nur ayat 32. Ya. Nanti saya akan setelah baca ayatnya saya akan jelaskan, ini dapat ilmu luar biasa ini Pak. Ustaz bangga? Coba baca. Surat 24 ayat 32. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayatmu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Masya Allah. Nih bapak-bapak yang ibu yang sudah punya anak yang membujang ya, ini pokoknya kalau anak udah 24, 25, anak laki-laki harus segera diproses itu, jangan ditunda-tunda. Jadi ketika Nabi mencontohkan umur 25 menikah. Kalau perempuan jangan sampai lewat di situ tuh. Biasanya kesananya suka bilang begini, siapa kau, aku ini gitu. Kelewat masa pernikahan, terus bilangnya apa? Untuk siapa aku ini? Terus tambah lagi, siapa saja. Ya, jangan takut miskin karena menikah. Jadi kalau anak kita masih nganggur, tapi umurnya udah 25, nikahkan. Kenapa? Ini ada jaminan dari Allah. Lalu kita yang sudah menikah, kok kerasa sempit rezekinya? Perbaiki rumah tangga kita. Jangan-jangan ada masalah nih. Ya, jangan sering bertengkar Pak, Ibu. Kalau ada masalah, Pak Aslihu segera damaikan. Ternyata dengan pertengkaran jauh tuh malaikat rahmat datang. Kalaupun bertengkar, tetap senyum bahagia. Ya, biar tetap malaikat rahmat itu datang. Oke, perbaiki tatanan keluarga kita supaya sakinah mawaddah warahmah, sehingga rumah tangga kita, pernikahan kita menjadi datangnya sumber rizki. Jangan takut kalau di sini anak muda mau menikah, ya. Ada juga nanti saya nikah kalau sudah punya rumah. Justru dapat rumah setelah menikah. Ini mindsetnya dirubah, ya. Mindset dirubah. Baik, kemudian lewat anak Bapak Ibu. Lewat apa? Lewat nikah itu datangnya rezeki. Aya istilah tebeng harbu bujangan. Justru kita kaya raya setelah kita menikah. Karena rezeki satu orang, tambah lagi satu orang, tambah lagi anak. Ada istilah orang tua, banyak anak, banyak rezeki.
Nah ini ternyata anak adalah salah satu pintu rizki. Jangan engkau membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Aku yang memberi rizkinya. Lalu Ustaz, kalau saya tidak punya anak bagaimana? Maka segera kita mengangkat. Makanya anak itu ada dua. Ada anak biologis yang lahir dari rahim ibu atau wasilah ayah. Tapi anak juga namanya anak ideologis. Anak didik. Saya merasakan ternyata dengan banyak anak didik Pak, rezeki itu berlimpah. Ada anak didik dari Sumedang ngasih tahu Sumedang plus apa? Kui Cilembu. Ada anak didik tukang buah, ngirim buah. Ada anak didik itu orang tuanya suka bikin kebab, kirim kebab. Luar biasa ternyata. Benar bahwa anak itu sumber rizki. Banyak anak, banyak rizki. Nanti anak ini menikah, dapat mantu, dapat lagi rizki. Masya Allah, Masya Allah. Makanya saya lagi program kedua ini. Mantu satu Pak Ustaz, datang lagi rizki, punya cucu. Sekarang lagi program anak kedua, mohon doanya ini. Biar dia sudah ngebet Ustaz ini, mau nikah, lagi cari jodohnya. Ya, anaknya laki-laki. Ya. Karena gitu, ternyata betul tambah anak tambah rizki. Yang punya anak didik terus anak didiknya tambah. Jadikan anak itu bukan santri, bukan siswa, tapi anak kita. Sayangi mereka. Bahkan luar biasa, di akhirat itu juga kan ada ya, ada seorang guru mau masuk neraka, tapi ada anak didiknya yang angkat tangan, ya Allah izinkan aku untuk bisa menyampaikan sesuatu. Ayo, apa yang disampaikan? Jangan sampai dilemparkan guruku ke neraka. Aku anak didiknya, aku bisa ngaji, aku paham ilmu karena guruku ya Rob. Masya Allah, akhirnya hamba Allah ini tidak jadi masuk ke neraka, dimasukkan ke surga. Karena apa? Karena anak didik. Anak akan menjadi rizki bagi kita. Apalagi kalau anak-anak kita menjadi para penghafal Quran, hafid 30 juz yang mutqin, disimpan di surga yang paling tinggi derajatnya, maka orang tuanya segera dibawa. Maka nanti ada disebut rizki yang mulia, itulah surga. Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi didiklah anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solehah, sehingga kita betul-betul mendapatkan rizki yang luar biasa dari anak kita. Qurratu ayun, penyejuk hati. Terus ada juga rizki yang dijamin Pak. Ya, makanya hidup ini jangan sampai putus asa. Nikmati saja karena sudah dijamin rizkinya. Lihat nih, saya datang ke sini, airnya disiapin tanpa saya minta. Allah nyiapin lewat tangan hamba Allah. Ibu bapak silahkan pergi kemana-mana ke jalan-jalan, pasti di situ sudah disiapkan rizkinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabatin, dan tidak ada binatang yang bernyawa fil ardi di bumi illa kecuali 'ala Allahi, Allah rizquha menjaminnya. Makanya Pak, kenapa ada anak muda kaya raya sehat meninggal? Ada orang tua rentak sakit-sakitan belum meninggal. Kenapa? Nah, ternyata ini Pak urusan dengan rizki. Rizkinya belum habis. Bapak Ibu, kalau ada orang sakit dirawat di rumah sakit, ya. Kalau orang sakit ini dikasih minum menolak, ini sudah menekan. Segera persiapkan bimbingan talqin. Ya. Ternyata ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk keliling di bumi ini. Barangkali masih ada setetes air rizki bagi hamba ini. Ternyata sudah keliling, sudah habis jatahnya. Maka Allah segera memanggilnya. Makanya jangan takut urusan rizki ini. Sehingga tidak pantas kita harus korupsi, manipulasi. Tidak, udah ada jamin. Yang penting kan sama-sama bahagia. Makan restoran 100.000, makan di warteg 8.000, ternyata sama. Ya, udah kelewat tenggorokan mah pum aja. Hanya di sini aja.
Justru yang ngasih nikmatnya ketika Allah memberikan rasa dalam lidah. Makanya kenapa COVID dikirim, biar selalu kita ingat akan nikmat Allah. Ketika COVID hadir, hilang rasa, buah tidak ada bedanya, sama. Masya Allah, Bapak Ibu. Oke, jadi sekali lagi bismillah. Jangan sampai tupat tipu, korupsi. Karena sudah dijamin rezeki sama Allah. Ya, malah ada kisah ya. Benarkah Allah penjamin rezeki? Dia masuk ke gua, tidak bawa makanan dan pura-pura lelah. Datang rombongan kafilah mau berteduh karena hujan, berteduh ke gua. Weh, ada saudara kita tuh yang kelaparan kayaknya. Yuk kita kasih makan. Hei saudaraku, ini ada roti untukmu. Apa katanya? Diam dia. Kata komandan kepala rombongan, barangkali dia betul-betul lelah, lemes. Ayo bukakan mulutnya. Yang satu kasih makan. Setelah itu dia tersenyum. Benar, Allah itu penjamin rezeki. Ya. Maka ada apa itu? Ada seekor katak menggigit rumput, tiap hari menyelam. Ternyata di dalam lautan itu ada binatang yang di sela-sela batu yang harus dikasih rezeki sama Allah. Masya Allah. Ya Bapak Ibu, jadi yakinkan jamin rezeki dari Allah. Dan terakhir karena last minute, kita berapa menit lagi? Hanya 6 menit lagi. Kontrak waktu sampai jam 3 ya. Satu lagi Pak, ini lebih hebat lagi. Ini rezekinya luas dan tidak disangka dan tak diduga. Dan pintu ini bisa kita raih lewat takwa kepada Allah. Makanya kenapa Bapak Ibu dengan hadirnya Ramadan Allah wajibkan ibadah saum, target saum la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ketika Allah perintahkan ibadah salat, ibadah yang lain, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadahlah kata Allah kepadaku, wahai sekalian manusia. Buat apa? Agar menjadi orang yang bertakwa. Lalu kenapa takwa ini harus kita raih? Ternyata Bapak Ibu, Masya Allah, adalah salah satu pintu untuk datangnya rizki. Ini dasarnya di surat Tolak, At-Tolak surat 65 ya. Boleh bantu baca lagi? Ayatnya kalau tidak ayat 2 ayat 3-nya. Surat 65. Yang itu aja, yang ayat 2-nya langsung. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yattaqillah pakai fi'il mudhari lagi nih. Jadi takwa itu jangan hanya waktu di masjid, kemana-mana bawa takwa. Fatazawwadu fa inna khairaj takwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Ternyata satu keuntungannya, yaj'al lahu makhraja, selalu diberi jalan keluar oleh Allah. Nikmat, ada masalah, ada jalan keluar, ada masalah, ada jalan keluar. Bahagia hidup ini, lapang, kaya hidup ini. Banyak berarti rezeki kita. Bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rezeki la yahtasib, yang tidak disangka dan tidak diduga. Jadi namanya rezeki kaget. Makanya sekali-kali Bapak Ibu, hidup ini harus bikin kaget orang lain. Pernah Bapak bikin kaget orang lain? Kalau parkir ngasih berapa Pak? Markiran atau markiran?
Kalau Bapak parkir, kasihnya berapa Pak? Orang berapa? 5.000. Coba sesekali kasih 100.000. Kaget kan? Jika nanti panjang aduannya. Maka jangan heran setelah itu kita akan diberi kaget oleh Allah. Ini Masya Allah. Nah apalagi takwa ini. Orang takwa ini jaminan dari Allah. Allah akan kasih rezeki yang tidak disangka dan tidak diduga. Ya, makanya bimbinglah diri kita. Masih ada beberapa hari Ramadan, jangan sampai takwanya tidak diraih. Ya, renungi terus setiap aktivitas, Pak. Ya, kebiasaan-kebiasaan Ramadan ini bawa di bulan-bulan yang lain. Bawalah takwa ini. Ya, agar Masya Allah pintu-pintu rezeki akan selalu datang bagi kehidupan kita. Ini barangkali yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari 8 pintu ini mulai satu persatu dalam kehidupan ini kita buka. Biar hidup kita ini tua-tua keladi, makin umur bertambah, makin jadi rizkinya yang berkah. Rizkinya terus bertambah, hidup tambah bahagia, hidup tambah nikmat, karena selalu ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala dan datang rizki yang tidak disangka-sangka. Mohon maaf bila hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan kegiatan itikaf ini kita bisa lebih dekat lagi sama Allah. Semoga dengan kegiatan itikaf ini kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma hadina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana yassir lana min umuri dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.